Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Sebelumnya kita sudah membuat proses login namun belum menggunakan database. Nah, pada video kali ini kita akan menghubungkan proses login tersebut menggunakan database. Bagaimana? Simak video berikut ini. Untuk username dan password itu langsung menggunakan database. Jadi tidak kita inputkan atau kita cocokkan dengan yang ada dalam script. Jadi kita buatkan terlebih dahulu database-nya. Nah, kita bisa buka Laragon di sini. Kita akses ke database. Nah, nanti akan terbuka ADSQL. Kita buat dulu session baru untuk mengakses localhost. Ini nggak ada yang perlu diubah, langsung aja kita bisa klik open. Nah, open dah terbuka ya di sini ya. Nah, ini kita buatkan database baru ini. Ini namanya kita kasih misalkan DB The Cafe. Oke, sip, oke saja. Ini nggak perlu kita ubah-ubah yang lain. Kemudian kita bisa isi dengan tabel. Nah, ini kita buat namanya tabel. Saya kasih namanya tabel user. Ini ya. Saya tambahkan untuk kolom pertama saya kasih ID. Kemudian kolom kedua itu username, kemudian kolom ketiga password, kemudian kolom keempat nanti akan kita buatkan untuk level. Nah, sementara seperti ini, ID, INT, username kita ganti jangan INT karena dia dalam bentuk email, kita ganti jadi varchar. Kemudian ini jumlahnya kita perbanyak aja, 200 barangkali ya. Kemudian password juga kita jadikan varchar. Password itu kita buat aja 200 ya. Nah, untuk apa? Karena nanti akan kita enkripsi. Sebenarnya 200 terlalu banyak ya, jadi nggak apa-apa lah. Kemudian untuk level kita biarkan int saja, 1 karakter. Kenapa? Nanti levelnya akan kita buatkan dengan angka ya. Kita lihat di bagian readme, kita sudah buatkan 4 level. Nanti di level pemilih atau admin ini kita berikan level 1, ini level 2, kemudian ini level 3, dan terakhir ini level 4. Jadi kita bedakan berdasarkan nomor level ini saja. Baik, kita lanjut. Kemudian untuk ID itu kita buat dia jadi auto increment. Ini kita pilih auto increment. Kemudian kita klik kanan, create new index primary key. Ini menjadi primary key. Ini sepertinya sudah ya, kita save, kita lihat. Nah, ini sudah ada. Nah, berikutnya kita coba tambahkan data. Ini insert, saya perbesar terlebih dahulu begini ya. Oke, saya geser. Kita buat data baru, ID-nya nanti dia otomatis. Kemudian ini saya isi dengan abc.com. Nah, untuk password kita harus enkripsi dia ya. Jadi kita harus masukkan password yang sudah terenkripsi di sini. Jadi kalau passwordnya adalah password, itu kita enkripsi terlebih dahulu baru kita masukkan kemari. Bagaimana caranya? Kita coba enkripsi menggunakan PHP saja. Nah, di sini ya, di halaman login atau di proses login. Nah, ini kita gunakan untuk enkripsi saja. Nanti akan kita hapus. Kita ketik aja di sini echo md5. md5 apa? Password. Oke, gini ya. Nah, jadi nanti akan dijalankan proses enkripsi password. Nah, jadi kita lihat. Jadi kita tujuannya cuman mau ngambil ini ya. Mau ngambil hasil enkripsi biar kita bisa masukkan dia ke dalam ini ya. Bisa masukkan ke password di sini. Nah, ini sudah. Kita juga bisa tambahkan yang baru, misalkan admin ya, add admin.com, kemudian passwordnya kita samakan aja biar nggak repot. Oke, sip, ini sudah ada. Kemudian kita balik ke source code. Nah, di halaman ini kita hapus dulu. Nah, di password ini kita harus enkripsi juga dia di HTML ini kita enkripsi juga. Nah, menggunakan MD5. Ops, ya nggak kedetek ya, MD5. Nah, gini. Kemudian ini kita masukkan ke dalam MD5 ini ya. Nah, gini dia.
Kemudian kalau kita coba echo dulu ya. Echo kita mau lihat hasil dari password ini apa sebenarnya. Nih, ini kita exit dulu. Nah, jadi nanti akan dicetak passwordnya apakah sudah benar ya. Proses enkripsinya, password, enter. Nah, ini ya. CF99. Kita lihat kalau di database-nya bagaimana. Kita geser, ini betul lah CF99 ujungnya. Oke, kita back kemari, ini kita hapus. Nah, ini kita akan buatkan satu file lagi untuk koneksi ke database. Di sini aja di dalam proses saya buat file baru namanya connect.php. Nah, di dalam sini seperti biasa kita buatkan PHP pembuka dan penutupnya. Ini saya kasih variabel baru namanya con. Nah, saya isi dengan mysql connect. Nah, seperti ini. Kemudian kita isi yang pertama itu adalah localhost ya, karena alamatnya di localhost. Kemudian ikuti dengan username-nya apa? Username-nya root. Kemudian diikuti dengan passwordnya apa? Passwordnya kosong. Terakhir adalah nama database-nya. Tadi nama database-nya db.cafe. Seperti ini. Sip. Nah, ini kita buat pengecekan terlebih dahulu kalau dia berhasil terkoneksi dan kalau dia tidak berhasil bagaimana ya. Kita buat pengecekan if ya, if variable con tidak ada ya. Ini kita isi dengan echo gagal koneksi. Kalau berhasil bagaimana? Kalau berhasil nggak ada keterangan apa-apa. Udah cukup begini aja. Kemudian kita include-kan ke sini. Include connect.php. Ini begini ya. Nah, kemudian untuk berikutnya di sini ya, kita bisa buat variabel baru juga, variabel query. Variabel query kita isi dengan query-nya SQL. Bagaimana caranya? Kita isi dulu mysql query begini ya. Nah, kemudian kita isi dulu variabel con-nya. Variabel con dari mana? Dari connect ini ya. Ini variabel con, masukkan ke sini. Koma, baru kita isi dengan perintah apa? Select, boleh bintang ya, tapi kalau bintang dia akan ngecek semuanya ya, nggak apa-apa. From db user where. Nah, where apa? Where username sama dengan ini ya. Where username sama dengan username. Kemudian and password kolom password maksudnya sama dengan password ini ya. Kita ambil aja ini password. Kemudian di dalam if ini, ini kita jangan lupa titik koma di belakang. Kemudian berikutnya kita tambah dengan hasil. Nah, gini hasil menggunakan MySQL fetch array. MySQL fetch array. Ini kita isi query. Sip. Nah, bagi teman-teman yang belum paham tentang bagaimana mengkoneksikan dan mengambil query, kemudian menampilkan data di PHP dari database, silahkan mempelajarinya terlebih dahulu. Baik, berikutnya yang kita cek pada kondisi di bawah adalah variabel hasil. Jadi kalau variabel hasil ini berhasil ya, tidak ada error dan dijalankan dengan semestinya, dia akan terpenuhi kondisi if hasil. Oke, ini saya coba turunkan ya biar enak kita lihat begini. Coba kita jalankan terlebih dahulu apakah ada error. Misalkan ini password enter. Oke, ini kemana dia? Sepertinya ada yang keliru ya. Kita lihat yang baris ke-6 yang ini ya. Oke, coba kita tambahkan petik di sini. Petik 1, kemudian yang ini yang password juga petik 1. Variabelnya di sini. Nah, coba kita jalankan. Nah, ini sebenarnya udah berhasil ya. Refresh dulu, kemudian kita isi lagi ABC. Kalau salahkan password, enter, salah. Kemudian kalau dia benar, password, enter. Oke, sip, berhasil ya. Nah, ini udah berhasil menuju ke halaman home. Oke, ini kita sudah bisa akses ke
halaman home. Nah, bagaimana kalau menggunakan satu lagi ya, tadi ABC yang admin bagaimana? Kita isi juga admin. Ini sudah ada password, enter. Nah, berhasil juga. Tapi kalau dia salah passwordnya, ini saya hapus satu. Nah, salah. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan buatkan halaman home tersebut tidak akan bisa diakses tanpa login. Nah, ini kan bisa langsung ya. Jadi kita nggak login juga bisa nih kita akses dashboard, order, customer, product, report, dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus tambahkan pengecekan session. Jadi nanti saat berhasil login, ini di sini kita isi sessionnya terlebih dahulu. Di atas kita tambahkan session start ini. Kemudian titik koma. Nah, di sini kita tinggal tambahkan aja sessionnya. Bagaimana cara menambahkan? Ini bentuk session begini ya. Session. Nah, ini kita isi aja. Session apa yang mau kita buat? Contohnya username ya. Jadi session username the cafe gitu ya. Kita isi dengan nilai apa? Nilainya adalah dari username. Ini ambil dari username. Nah, jadi kalau dia berhasil login, maka sistem akan membuat session username the cafe dan mengisi dengan nilai username. Jadi kita ceknya di halaman index atau di main. Di sini juga boleh. Di atas di sini ya. Kita isi seperti biasa PHP, kemudian tutup. Nah, ini kita isi juga dengan session start. Dan di sini kita cek ya, if ada session ini tadi, if ada session username, maka boleh jalankan ya di main di sini. Nih, jadi kalau dia tidak kosong, if not empty session username, maka boleh dijalankan ya, gitu ya. Ups, nah ini tutup. Kita balik aja, kalau dia kosong maka direct ke halaman login. Nah, ini kita gunakan header saja. Header ke mana? Ke halaman login. Location login. Nah, jadi kalau dia kosong session ini, maka dia direct ke halaman login. Ini coba ke halaman login ya. Report. Nggak mau ya. Nah, jadi akan dipaksa dia ke location login. Kalau berhasil login, kita lihat ABC password, enter. Nah, oke ya, berhasil nih. Nah, ini ada yang keliru kayaknya. Order, customer, produk ini sama. Kita coba lihat dulu. Order. Oh, ini order. Kemudian ini juga order. Produk ini produk. Ini juga produk. Kemudian customer udah oke. Kita lihat ini order, customer, produk. Nah, kemudian kita juga fungsikan tombol logout. Kita buat dulu ya file logout di sini. Kita isi proses aja nih, proses logout.php. Nah, gini. Ini sama tag pembuka PHP, kemudian tag penutup. Kita isi dengan session start juga sama. Kemudian di sini untuk menghapus semua session, kita bisa kasih perintah session destroy. Ini ada di bawah. Nah, session destroy. Nah, setelah session destroy, dia balikkan ke halaman login. Ini header login. Ini kita copy aja, masukkan ke bawah sini. Nah, ya. Gampang ya. Kita coba refresh. Username logout. Oops, di logout ini kita belum berikan link. Kita masuk dulu ke header di sini. Nah, kita cari yang logout, ini dia. Nah, href kemana? Logout. Nah, tapi jangan ke logout.php, dia masuk ke index nanti di sini. Nah, di sini kita kasih logout. Kita copy, paste loginnya. Kita ubah jadi logout. Ini juga. Ini bukan logout nih, ini berarti proses, kemudian logout.php. Nah, jadi dia akan masuk, ini dia akan masuk ke file. Jadi setiap ada root, kita harus masukkan ke dalam index biar lebih aman dan rapi. Nah, coba kita refresh, kemudian kita tekan logout.
Oke, ini sebenarnya sudah berhasil, cuman ini ada yang salah. Logout.php. Ini ya. Oh, ini sebenarnya bukan logout ya. Proses logout.php. Kita lihat lagi, refresh, kemudian logout. Nah, berhasil. Kalau kita masuk ke home, nggak mau, ke order. Oke, sip ya. Coba kita tes dengan admin, password, enter, berhasil. Nah, kemudian kalau kita masuk ke login lagi gimana? Nah, ternyata bisa, padahal tadi kita udah login ya. Jadi di sini udah bisa akses. Namun ke login juga bisa harusnya. Kalau dia sudah login sekali, maka nggak perlu login lagi. Caranya bagaimana? Di halaman login, di sini kita kasih session juga. Jadi kebalikan ya. Sessionnya itu kebalikan dari session yang ada pada main tadi. Ini yang di main. Ini kita copy aja session. Kita masukkan ke login di sini di paling atas. Nah, ini kebalikan. Kalau session username di the cafe itu ada, maka dia ke halaman home. Nah, berarti cara ngeceknya kalau tidak empty session username the cafe, direct ke location home. Kita lihat hasilnya. Kita refresh ini. Nah, ke home. Jadi dia nggak bakal bisa masuk ke login kalau sudah login, kecuali di logout. Oke, sip. Kita sudah selesai membuat login dengan prosesnya dan kita perbaiki root tadi. Berikutnya kita akan buat level user. Jadi setiap user itu memiliki level berbeda sehingga ketika nanti dia masuk ke dalam halaman akan memunculkan menu dan fitur yang berbeda pula. Nah, bagaimana cara buatnya? Kita akan buatkan pada video berikutnya. Terima kasih. Tetap semangat, pantang menyerah sebelum laptop berasap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.